Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai 5M dan 3T sebagai langkah dalam penanggulangan COVID-19 di masyarakat. 5M adalah langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat, sedangkan 3T adalah langkah yang dilakukan oleh pemerintah. M yang pertama adalah menggunakan masker. Penggunaan masker ini bertujuan untuk mencegah paparan bakteri, virus, maupun polusi yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, khususnya pada bagian pernapasan. Saat ini sudah dianjurkan untuk menggunakan double mask atau masker ganda. Pemakaian ini dianjurkan agar perlindungan diri terhadap virus penyebab COVID-19 lebih maksimal. Bagaimana tata cara penggunaan masker yang benar? Sebelum menggunakan masker, diharapkan tangan dalam keadaan bersih. Dapat cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer terlebih dahulu. Pada lapisan pertama, digunakan masker medis yang 3 lapis. Bagian kawatnya harus ditekan ke arah wajah sehingga bentuknya mengikuti bentuk hidung. Lapisan kedua yang digunakan adalah masker kain yang juga 3 lapis. Masker kain yang digunakan harus pas dengan wajah. Lalu pastikan tali masker dikaitkan dengan baik ke telinga atau diikat di belakang kepala. Apabila saat bernafas masih ada udara yang mengalir dari sisi atas, bawah, atau samping masker, berarti masker tersebut harus diatur kembali sampai udara yang mengalir sudah tidak terasa lagi. Dan tentu saja pastikan bahwa kalian masih dapat bernapas dengan nyaman serta tidak merasa pusing. Untuk tambahan, masker KN95 tidak perlu digunakan secara ganda atau double mask. Penggunaan masker medis ini harus diganti secara rutin, yaitu 4 jam sekali. Lalu, bagaimana sih cara membuang masker medis yang sudah digunakan? Masker medis yang sudah digunakan dan hendak dibuang diharapkan untuk dilipat dengan bagian dalam masker tetap tertutup. Gulung masker medis dan diikat menggunakan tali pengikat masker. Gunting atau sobek masker medis tersebut menjadi 2 bagian. Buang masker medis yang sudah digunting atau disobek tersebut ke dalam tempat sampah yang tertutup. Setelah itu, jangan lupa untuk cuci tangan setelah membuang maskernya dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Sama seperti masker medis, masker kain yang sudah digunakan selama 4 jam juga harus diganti. Tapi, masker kain dapat digunakan kembali dengan syarat harus dicuci terlebih dahulu. Bagaimana sih cara mencuci masker kain yang benar? Masker kain yang sudah digunakan dan ingin dicuci harus direndam terlebih dahulu dalam air hangat yang sudah ditambahkan deterjen. Masker kain tersebut dikucek, kemudian dibilas menggunakan air mengalir. Masker kain kemudian dijemur di bawah sinar matahari langsung sampai kering. Masker kain yang sudah kering disetrika sebelum dapat digunakan kembali. Lalu selanjutnya ada M yang kedua. M yang kedua adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Mengapa sih kita harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir? Kuman penyakit sangat mudah ditularkan melalui tangan. Pada saat makan, kuman sangat cepat masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan penyakit. Memang, secara langsung tangan terlihat bersih, karena kuman merupakan organisme mikro yang tidak dapat terlihat oleh mata telanjang. Sabun dan air mengalir membersihkan kotoran dan merontokkan kuman. Maka dari itu, tanpa sabun dan air mengalir, kotoran dan kuman masih akan tetap tertinggal di tangan. Selanjutnya ada M yang ketiga, yaitu menjaga jarak.
Dikutip dari CDC atau Center for Disease Control and Prevention, menetapkan social distancing bahwa setiap orang harus menjaga jarak paling tidak 6 kaki atau sekitar 1,8 meter dari seseorang yang kamu tidak yakin terkait kesehatannya. Lalu ada M yang keempat, yaitu menjauhi kerumunan. Mengapa kita harus menjauhi kerumunan? Selain melanggar protokol kesehatan, yaitu menjauhi kerumunan itu sendiri, namun juga melanggar protokol kesehatan saling menjaga jarak satu sama lain. Selain itu, biasanya pada suatu kerumunan, kita sering tidak menyadari bahwa ada yang tidak menggunakan masker sebagaimana mestinya. Pada tiap kerumunan juga, biasanya ada orang yang sering berbicara dengan suara lantang, bahkan teriak atau tertawa terbahak-bahak. Orang yang berbicara dengan volume keras diketahui mengeluarkan lebih banyak droplet dibandingkan orang yang berbicara pelan menurut National Institute of Health. Dan M yang kelima atau M yang terakhir adalah membatasi mobilisasi dan interaksi. Hal ini dapat diterapkan dengan stay at home, di mana pekerjaan dan kegiatan lainnya dilakukan dari rumah, baik itu bekerja maupun sekolah. Dengan adanya pembatasan mobilisasi dan interaksi, kerumunan tidak akan terbentuk, dan orang-orang dapat menjaga jarak satu sama lain, sehingga penularan virus penyebab COVID-19 dapat dihindari. Dengan dilaksananya kelima M tadi, angka kasus positif COVID dapat menurun, dan nilai kesembuhan COVID-19 dapat meningkat. Selanjutnya, masuk ke 3T. T yang pertama yaitu testing atau pengecekan. Testing atau pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui keadaan seseorang, apakah dirinya terjangkit COVID-19 atau tidak. Hal ini perlu dilakukan berkaitan dengan T yang kedua dan ketiga. Nah, saat ini ada dua jenis tes yang dapat dilakukan, yaitu rapid test antigen dan PCR test. Yang pertama ada rapid test antigen. Rapid test sendiri adalah metode pemeriksaan atau tes yang hasilnya dapat diketahui dengan cepat. Sedangkan antigen berarti zat atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, dan racun. Dengan masuknya antigen ke dalam tubuh, sistem imun akan membentuk zat kekebalan tubuh atau antibodi. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel lendir dari hidung atau tenggorokan dengan metode usap atau yang kita kenal dengan swab. Disarankan untuk mendapatkan hasil yang akurat, tes ini dilakukan pada hari kelima setelah munculnya gejala COVID-19. Virus corona yang masuk ke dalam tubuh dianggap sebagai antigen oleh sistem imun tubuh. Antigen inilah yang akan dideteksi pada saat dilakukan rapid test antigen. Selanjutnya adalah tes PCR. PCR merupakan singkatan dari polymerase chain reaction atau metode untuk menciptakan salinan dari DNA yang memungkinkan ilmuwan untuk melipat gandakan sampel DNA sampai jumlahnya cukup untuk dipelajari secara detail. Virus corona merupakan virus yang termasuk ke dalam kelompok ribovirus, di mana materi genetiknya berupa RNA. Maka dari itu, RNA ini yang ditemukan pada sampel harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi DNA. Setelah diubah menjadi DNA, materi genetik tersebut diperbanyak menggunakan alat PCR tadi. Alat PCR ini akan mendeteksi RNA pada sampel. Apabila terdeteksi RNA tersebut, maka pemilik sampel dinyatakan positif COVID-19.
Sama seperti rapid test antigen, sampel untuk tes PCR diambil dari lendir yang didapatkan baik dari hidung maupun tenggorokan dengan metode usap atau swab. Pelaksanaan tes PCR yang paling baik adalah hari ke-5 sampai hari ke-7 setelah terpapar. Karena tingkat akurasinya yang tinggi, hasil PCR ini lebih lama dibandingkan hasil rapid test antigen yang dapat didapatkan 1 hari sampai dengan 7 hari setelah waktu pengambilan sampel. Lalu, T yang kedua adalah tracing atau pelacakan. Setelah seseorang yang dites baik menggunakan antigen maupun PCR dan dinyatakan positif, perlu dilakukan tracing. Hal ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang pernah kontak langsung dengan penderita COVID-19, supaya COVID-19 ini tidak menyebar lebih luas lagi ke pihak-pihak lainnya. Ada 3 fungsi utama dari pelaksanaan tracing. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas penderita COVID-19, memberi informasi yang akurat kepada pihak terkait seperti pihak yang pernah ada di tempat yang sama seperti penderita, dan petugas kesehatan yang akan menangani penderita tersebut. Serta yang terakhir adalah untuk memberikan rekomendasi agar melakukan isolasi mandiri pada pihak yang memiliki kemungkinan terjangkit COVID-19 dari penderita. T yang ketiga atau yang terakhir adalah treatment atau penanganan. Penanganan yang dilakukan dapat berupa perawatan di rumah sakit bagi yang memiliki gejala berat dan isolasi mandiri bagi yang memiliki gejala ringan atau tidak bergejala sama sekali. Penanganan tersebut diberikan berupa tempat untuk perawatan atau isolasi mandiri dan obat-obatan. Selain itu, tujuan dari treatment ini adalah untuk mencegah penularan COVID-19 dari penderita kepada orang-orang di sekitarnya. Selain 5M dan 3T, ada satu program lagi yang sangat perlu diikuti oleh masyarakat agar pandemi ini dapat cepat berakhir. Program tersebut tidak lain adalah vaksinasi. Vaksinasi sendiri adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Lalu, vaksin sendiri itu apa? Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya, yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman, serta apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan yang spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Lalu bagaimana sih cara kerja vaksin? Vaksin yang sudah disuntikkan ke dalam tubuh akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Nah, tubuh kita yang sudah divaksin akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit tersebut dan mengenalinya serta mengetahui cara untuk melawannya. Nah, ada alasan lain untuk mengikuti vaksinasi, di mana vaksinasi ini untuk COVID khususnya memiliki 4 tujuan utama. Di antaranya adalah mengurangi penularan COVID-19, menurunkan angka kasus positif dan kematian akibat COVID-19, mencapai herd immunity atau kekebalan komunitas, melindungi masyarakat agar tetap produktif. Nah, sebelumnya tadi sudah disebutkan salah satu tujuan vaksinasi COVID-19 adalah untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunitas.
Herd immunity atau kekebalan komunitas sendiri adalah situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga menimbulkan dampak tidak langsung, yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan, dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi tersebut dapat tercapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata. Biasanya, herd immunity akan terbentuk ketika 70% populasi atau lebih sudah divaksinasi secara penuh. Vaksinasi juga tidak hanya bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan penghentian wabah, tapi juga dapat mengeliminasi, bahkan mengeradikasi atau menghilangkan atau memunaskan penyakit itu sendiri. Jadi, teman-teman sekalian sudah paham mengenai protokol kesehatan yang sudah diterapkan pada masyarakat dan usaha pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Selalu jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk vaksin bila termasuk kriteria sasaran vaksin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut referensi yang saya gunakan untuk video kali ini.